Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada? Berjumpa bersama dengan saya Devi Putri dalam program yang luar biasa bersama dengan Komisi 9 DPR RI, yaitu program promosi KIE, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak M. Yahya Zaini SH. Pada hari ini Sabtu 30 Juli 2022 dan pada kesempatan hari ini kita berada di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemirsa, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata cegah stunting sejak dalam kandungan. Cegah stunting itu penting, betul nggak? Nah, itu yang selalu kita dengar tentunya, dan banyak sekali program maupun strategi yang sudah diberikan oleh BKKBN maupun dari pusat ataupun dari Provinsi Jawa Timur, dan tanpa adanya campur tangan dari masyarakat yang ada di dalamnya, maka program dan juga strategi itu tidak akan terwujud. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita hari ini, peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting, kita hadirkan beliau narasumber kita yang pertama kepada yang terhormat Komisi 9 DPR RI Bapak M. Yahya Zaini SH. Boleh berikan tepuk tangan untuk beliau. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa ya Pak. Dari Jakarta ini ke Nganjuk spesial ya. Oke, boleh menyapa masyarakat Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, luar biasa. BKKBN Berencana itu keren. Terima kasih banyak Bapak, dan kita perkenalkan juga narasumber kita yang kedua. Beliau dari BKKBN Pusat, penyuluh KB ahli utama. Ya, beliau adalah Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Ibu, apa kabar hari ini? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kemarin dari Madiun, sekarang ke Nganjuk, Jawa Timur. Ya. Boleh disapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini saya sangat bersyukur bisa hadir lagi di Kabupaten Nganjuk. Ini sebetulnya tempat tugas saya yang lama dulu waktu masih di Jawa Timur. Saya tadi sedang menelusuri lagi ya. Dulu di sini ada dokter yang melaksanakan medis operasi pria, MOP di Nganjuk. Sinten nggih Bu? Ada ya? Tapi Pak siapa ya? Tapi sekarang kok nggak ada lagi katanya. Wah, padahal dulu di Pak ya betul, Pak Bowo. Dulu bapak-bapak di sini ikut MOP. Banyak. Sekarang masih ada nggak ya? Masih, alhamdulillah. Nanti Berarti kita ngobrol, programnya ya. masih jalan ya Bu Masih ya? jalan ya. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Baik, Ya. boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan kita perkenalkan narasumber kita yang ketiga, beliau dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Beliau selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, kita perkenalkan Ibu Uni Hidayati STMM. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Oke, luar biasa. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini ya Bu. Dan selanjutnya narasumber kita yang keempat, beliau adalah Kadis KB Kabupaten Nganjuk, Ibu Dr. Randa Widyasti Sidartini MSI. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Kabarnya Nganjuk gimana Bu? Oh luar biasa. Sekarang sudah berubah. Nganjuk bangkit. Ayo. Jadi sekarang yang dikembangkan oleh Bapak PLT Bupatinya Nganjuk bangkit. Nganjuk bangkit. BKKBN berencana itu keren. Semangatnya luar biasa. Oke, langsung saja kembali ke tema kita, peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ya. Sepertinya kita juga pengen bertanya langsung dengan beliau selaku Komisi 9 DPR RI kepada Bapak M. Yahya Zaini SH. Seperti apa Pak kondisi masyarakat Indonesia saat ini terkait respon terhadap
program pemerintah terutama dalam percepatan penurunan stunting ini, Pak? Terima kasih, saya kira ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau kita berbicara mengenai peranan masyarakat, tentu dalam sistem demokrasi di mana pemerintahannya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka peranan masyarakat menjadi niscaya. Tanpa peran masyarakat, pemerintah tidak akan berhasil melaksanakan pembangunan. Nah, ini merupakan prasyarat. Nah, pada masyarakat yang tingkat pendidikannya semakin tinggi, maka partisipasinya juga semakin tinggi. Saya membagi ada 3 peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama adalah masyarakat yang secara pasif terlibat kalau diajak oleh orang lain. Yang kedua, masyarakat yang aktif, tanpa diajak pun dia aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang ketiga adalah masyarakat yang secara kritis berpartisipasi dalam pembangunan, dan karena tingkat pendidikannya sangat tinggi maka dia bisa mengoreksi kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, 3 bentuk partisipasi ini saya kira sangat diperlukan dalam jenjang masyarakat kita yang masih beragam. Sebagian besar masih pendidikannya masih rendah, kemudian masyarakatnya kemudian ada pendidikan yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi adalah pendidikannya sangat sedikit. Oleh karena itu ini menurut saya adalah kondisi masyarakat kita sekarang ini. Maka tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat, segala program pemerintah tidak akan berhasil, termasuk program stunting di dalamnya. Ya. Disampaikan terima kasih Bapak untuk penyampaian yang luar biasa. Seperti apa kondisi masyarakat dan besar harapan kita juga kita semua dapat ikut serta dalam penurunan stunting ini. Kita juga pengen tahu seperti apa kebijakan yang sudah dicanangkan oleh BKKBN Pusat tentunya tentang meningkatkan peran masyarakat dalam upaya penurunan stunting ini. Bisa disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Dwi Listiawardani MSc. Disilahkan Ibu. Baik, tentunya sebelum kita berbicara tentang peran masyarakat, saya ingin tahu dulu nih, apa di antara Bapak Ibu sekalian sudah paham belum apa itu stunting? Belum ya? Nah, kalau belum bagaimana kita bicara tentang peran serta masyarakat? Baiklah, saya sedikit jelaskan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kok dari tadi ngomongnya stunting, ayo ting apa gitu ya. Nah, stunting ini Bapak Ibu sekalian ayo ting rambutnya kerinting, cegah stunting itu penting katanya gitu ya. Jadi stunting ini sebetulnya masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, anak-anak balita. Balita tahu Bu, Bapak? Bawah 5 tahun ya. Apa itu stunting? Itu adalah kekurangan gizi. Gizi, paham Bu? Gizi itu apa sih? Makanan ya, tapi di dalam makanan itu ada zat-zat yang berguna untuk kesehatan kita. Itulah zat gizi. Ada yang untuk mungkin tenaga ya. Ada zat gizi untuk kecerdasan, pertumbuhan dan lain-lain. Ada zat gizi untuk menjaga kesehatan supaya tidak gampang sakit. Itulah zat-zat yang ada di makanan kita yang disebut zat gizi. Nah, anak-anak ini ternyata mengalami kekurangan zat gizi. Kapan dia mengalami kekurangan? Terutama pada saat dia masih dalam kandungan ibunya dan setelah lahir selama 2 tahun. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an mungkin bisa dilihat lagi Bapak Ibu sekalian, Al-Ahqaf ayat 15. Di situ disebutkan ya, diingatkan terutama kepada para anak supaya mengingat kembali bahwa ibunya selama 30 tahun itu dalam keadaan susah payah. 30 tahun itu apa? 6 bulan selama hamil ditambah 24 bulan selama menyusui. Artinya apa? Itulah masa-masa penting di dalam pertumbuhan anak, pertumbuhan awal. Dan masa-masa penting juga bagi ibunya ya. Kalau kita bicara masalah anak tidak lepas dari ibu. Karena ibu yang mengandung dia. Kalau ibunya kekurangan gizi, maka anaknya juga kekurangan gizi. Kalau anak tidak disusui ibunya, kekurangan gizi. Kalau ibunya nggak bisa nyusukan anaknya, anaknya juga masalah, ya.
Jadi ini berkepanjangan kurang gizinya sehingga dia, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak ini jadi pertumbuhannya terhambat. Memang Terima yang kasih. harus kita perhatikan untuk pencegahan stunting ini yang Iya. pertama adalah sanitasi yang bersih. Kebersihan lingkungan ini harus diperhatikan. Nutrisi sejak dalam kandungan dan juga 1000 hari pertama kehidupan. 4T jangan lupa, jangan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat. Itu harus kita perhatikan bersama. Nah, seperti apa respon dan juga kondisi yang ada di masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur akan kita bahas secara lengkap usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama dengan kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam promosi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak M. Yahya Zaini SH. Oke, kita tadi sudah membahas seperti apa stunting dan seperti apa kebijakan dari BKKBN pusat tentunya kepada masyarakat dan juga gimana caranya untuk meningkatkan masyarakat sadar untuk upaya penurunan stunting. Kita pengen tahu juga seperti apa kondisi masyarakat yang ada di Jawa Timur tentang upaya penurunan stunting. Akan kita tanyakan langsung bersama dengan ahlinya. Beliau adalah Ibu Uni Hidayati STMM. Disilahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menjawab tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Putri, kami menambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dani dan tadi sudah disampaikan Mbak Putri terkait dengan 1000 HPK. Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci agar tidak terjadi bayi lahir stunting, kuncinya ada pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya 270 hari itu dalam masa kandungan. Dalam masa kandungan itu harus diperiksakan kehamilannya ke vaskes-vaskes fasilitas kesehatan atau ke puskesmas, ke bidan atau dokter minimal 6 kali. Dan tentunya asupan gizi ini harus betul-betul diperhatikan karena asupan gizi ini tidak hanya pada ibu tapi juga putra-putrinya yang di dalam kandungan. Dan juga tidak hanya itu saja, ibu harus mengkonsumsi tablet tambah darah biar putra-putrinya tidak lahir stunting. Setelah itu 730 hari masa kelahiran. Ini juga harus betul-betul diperhatikan. Bayinya diberi ASI eksklusif selama 6 bulan, tapi tidak diputus ASINya sampai di situ saja, dilanjutkan sampai 2 tahun dan pada pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan itu
diberikan makanan pendamping ASI. Jadi ASI tetap diberikan selama 2 tahun dan mengikuti kegiatan posyandu tentunya, agar putra-putrinya diukur berat badannya, tinggi badannya, lingkar lengannya, agar kalau ada permasalahan bisa diketahui sejak dini. Baik, disampaikan terima kasih banyak Ibu. Kita juga pengen tahu seperti apa kondisi yang ada di Kabupaten Nganjuk tentunya untuk percepatan penurunan stunting ini. Dan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di dalamnya bisa disampaikan. Beliau adalah Kadis KB Kabupaten Nganjuk, Ibu Dr. Anda Widyasti Sidartini MSI. Disilakan Ibu. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yaya ini, Ibu Dani, Ibu Uni. Sore hari ini adalah sore yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan tamu-tamu yang istimewa, kami dari Kabupaten Nganjuk, terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ayu Ting Ting rambutnya Kritik. lah sekarang sudah lurus Mbak. Cakep. Ya sudah direbonding. Ayu Ting Ting rambutnya lurus. Cegah stunting itu Harus. Semangat. Tepuk tangan dulu Terima dong. kasih. BKKBN. Berencana itu keren. Jadi begini Mbak Putri, terkait dengan peran masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting untuk Kabupaten Nganjuk sungguh luar biasa. Ini karena memang kampanye tentang stunting ini yang dilaksanakan oleh pusat, terutama oleh mitra-mitra dari BKKBN juga, dari Pak Yaya ini, kemudian dari jajaran Bu Uni, dari jajaran Bu Dani, ini sudah sangat luar biasa. Di Nganjuk kalau kita berbicara peran masyarakat seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Yaya sudah cukup banyak, tapi kelompok-kelompok masyarakat seperti NU dengan muslimatnya, ibu-ibu ini pasti, kemudian Muhammadiyah dengan Aisyahnya, ya, kemudian Ikatan Istri Dokter Indonesia, perguruan tinggi, semuanya atau bahkan swasta, semua terlibat secara langsung dan masuk dalam tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Nganjuk. Kelompok-kelompok ini mempunyai akses langsung kepada anggotanya, sehingga mereka akan bisa memberikan gambaran betapa pentingnya stunting untuk masa depan anak-anak kita, yang supaya tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Di Nganjuk cukup baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita pahami bersama bahwa pemerintah ini telah membentuk yang namanya tim pendamping keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting. Di sini ada yang anggota TPK? Ayo tepuk tangan untuk TPK. Nah, ini udah luar biasa. Tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, kemudian kader PKK dan kader KB yang terus menggerakkan masyarakat supaya sadar stunting dari hulu sampai hilir, dari Catin ya, dari Catin sudah harus diberi edukasi bagaimana supaya nanti tidak melahirkan stunting, harus mengisi aplikasi L-Simil. Baik, disampaikan terima kasih Bapak. Ada satu lagi pertanyaan. Menurut pandangan Bapak ini ya, pengamatan Bapak, seperti apa lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dalam upaya penurunan stunting ini Pak? Jangan dijawab dahulu, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
kasih Anda masih bersama dengan kami, kembali bersama dengan Komisi 9 DPR RI Bapak M. Yahya Zaini SH. Tadi kita sudah menjelaskan tentunya dan Bapak sudah menjelaskan bagaimana kebijakan dari BKKBN dan juga kondisi masyarakat yang ada di Indonesia dan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat tentunya dalam upaya penurunan stunting ini. Menurut pandangan Bapak, kacamata Bapak ini ya, seperti apa lembaga-lembaga yang ada di dalamnya untuk melaksanakan upaya penurunan stunting ini tentunya Pak, bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir untuk saya. Biasanya ada 4 segmen, ini segmen yang ketiga. Sebenarnya pemerintah kan sudah punya target ini dalam percepatan penurunan stunting ini. Sekarang kondisinya ada di 24,4%. Menurut PBB, prevalensi stunting yang bisa yang bisa ditoleransi itu 20% minimal. Nah, sekarang ini kita punya target untuk menuju 14%. Artinya dari 24,4 menuju 14% ini berarti setiap tahun, karena ada waktu 2 tahun ke depan, kira-kira 5% ini. Ini target nasional. Kalau di Jawa Timur dari 23,5 berapa targetnya? Di Nganjuk dari 25,3 juga menuju 14%. Artinya bahwa secara nasional kita diminta untuk menurunkan angka stunting ini rata-rata setiap tahun itu 5%. Nah, dengan 5% ini apa saja programnya? Nah, pemerintah sudah menetapkan itu. Pertama, dengan membentuk tim percepatan stunting secara nasional. Mulai dari pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Di Nganjuk saya kira sudah terbentuk semua ya Bu Widya. Ya, sudah terbentuk semua. Kemarin kita juga mendengar di Madiun sudah terbentuk sampai tingkat desa kelurahan. Nah, ini dari segi strukturalnya. Programnya juga sudah ada TPK, ya kan? Kemudian juga ada dapur stunting, ya kan? Yang ini bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, kalau program-program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, ya kan? Sampai ke tingkat desa kelurahan, pasti partisipasi masyarakat juga bisa ditingkatkan, ya kan? Seperti yang disampaikan para narasumber tadi. Saya yakin target 14% tersebut bisa tercapai pada tahun 2024 yang akan datang. Saya kira itu dari saya ya. Baik, disampaikan, terima kasih. Pada intinya di sini sudah berjalan dengan baik Pak ya. Oke, saya juga pengen tanya dengan program-program yang telah diluncurkan oleh BKKBN untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting ini, apakah ada kondisi ataupun kendala yang ada di dalamnya Ibu? Bisa disampaikan dari BKKBN Pusat. Di sini kami persilakan Ibu Dr. Insinyur Dwi Listia Wardani MSc. Disilakan Ibu. Kendala. Kalau di Nganjuk masih ada 25% berarti banyak kendala, sudah jelas ya. Kita lihat kira-kira kendalanya dalam hal apa ya. Kalau katakanlah kita pendekatannya 5 hal pokok, 5 pilar. 5, kalau di sini 4 pilar ya. Ada 5 pilar. Yang pertama, apakah memang ada komitmen dan kepemimpinan di Kabupaten Nganjuk sampai dengan pemerintah desanya untuk stunting ini? Ya, kita tanya, ada peraturan bupati khusus? Ya, contoh, salah satu contoh ini perdanya ya tentang stunting, ada apa enggak? Ya, karena apa? Karena perda ini menjadi ataupun mungkin peraturan bupati menjadi dasar kita menyusun program dan bahkan menganggarkan. Ya. Jadi ada anggaran APBD khusus untuk itu. Kalau APBN ada gitu ya. Dan kita bahkan sampai meluncurkan mentransfer dana dari pusat dalam bentuk dana alokasi khusus ya. Kemudian juga dari pusat juga ada dana transfer berupa dana desa ke seluruh desa. Tapi dana desa ini enggak otomatis sifatnya kalau dia tidak disupport adanya peraturan-peraturan operasional dari bupati ya. Katakanlah kalau menunya ada ini dari dana desa sekian monggo untuk stunting gitu ya. Tapi kan enggak disebut berapa jumlahnya. Nah, ini harus pasti karena kalau enggak yang di bawah ini bingung, takut, banyak takutnya daripada menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira nanti kalau Pak Desa kan tinggal melaksanakan. Nah, kita tanyakan, itu dari komitmen 1 ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan upaya kita merubah perilaku masyarakat ya.
harus kita amati lagi nih, kira-kira penyebab stunting paling utama di Nganjuk ini dalam hal yang mana, kebiasaan-kebiasaan apa, perilaku-perilaku apa, ya. Kalau misalnya perilaku tentang punya anak ya, tadi 4T, kayaknya sudah jalan. Yang belum jalan apanya nih, kira-kira? Ya, apakah pola makannya, ya, kebiasaan-kebiasaannya, kebiasaan belanja rumah tangganya, cukup enggak diutamakan untuk beli makanan keluarga atau untuk belanja yang lain yang tidak ada manfaatnya, ya. Oleh karena itu ini juga harus menjadi pemikiran kita. Nih, itu jadi salah satu masalahnya juga itu. Yang ketiga mungkin kaitannya dengan ada program gizi yang sifatnya langsung ya Bu ya, yang disebut dengan gizi spesifik, ketahanan pangan, ya. Kemudian apakah anak-anak stunting, anak keluarga stunting di sini mendapatkan perhatian untuk mendapatkan intervensi pemberian makanan tambahan ataupun yang lain-lain, ya. Perawatan kepada anak-anak stunting dituntaskan atau tidak, ya. Belum lagi tadi yang sifatnya sensitif ya, tentang mungkin pengentasan kemiskinan juga harus ada supaya masyarakat ada pendapatan yang cukup untuk belanja makanan di rumah tangganya. Kemudian lingkungan dan yang lain-lain. Sampaikan terima kasih banyak Ibu atas penyampaian yang luar biasa. BKKBN. Rencana itu keren. Pemirsa, tentunya kebijakan, program, inovasi, strategi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN pusat maupun provinsi maupun dari kabupaten tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya peran serta masyarakat di dalamnya. Maka dari itu kesadaran dari kita semua ikut serta upaya penurunan stunting. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kita akan kembali. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita masuk di season tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Disilahkan. Oke, sebelah sini. Ibu boleh berdiri, Bu? Boleh bergeser? Di tengah, Bu ya. Dengan Ibu siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wijiati dari Desa Ambalirjo. Kebetulan saya TPK, Bu. Ibu Wijiati, pertanyaannya Bu. Di sini saya tidak akan bertanya, Bu, karena Pak Yayajo ini kan pembawa program, nggih. Saya mengusulkan begini, kalau pencegahan stunting di Kabupaten Nganjuk itu sudah jos gandos, Bu. Ya, dari TPK, terus kemudian ada Gerda Risti, Genta Sibu, itu kan semua untuk mencegah stunting. Tapi hasilnya yang kurang jos, Bu, nggih. Ya. Ada PR ini Bu ya. Kenapa ini Bu? Ya karena begini, kalau di dalam Genta Sibu itu kita mendampingi anak-anak yang kurang gizi itu kan pasti dari puskesmas dikasih bantuan roti, itu kadang kan tidak dimakan, katanya kan tidak doyan. Kalau sudah anak sudah keluar dari rahim itu pencegahannya kan sudah ke level nggih. Saya hanya mengusulkan bagaimana kalau ibu hamil yang berisiko stunting, anaknya stunting itu dipelihara oleh negara, Pak. Waduh. Dipelihara oleh negara. Bukankah selama ini negara juga memfasilitasi, Bu? Dalam arti begini, kalau ada ibu dengan resiko stunting, anaknya itu kalau ibunya pekerja ya disuruh berhenti saja. Ya, nanti ibunya digaji tiap bulan gitu, Bu, maksudnya, Bu? Bukan digaji setiap bulan, Bu, tapi kebutuhan sehari-hari itu dicukupi oleh negara.
Ya. Itu Oke. kan masih dalam kandungan Oke. dari tahap pencegahan stunting itu masih efisien, masih efektif. Semua juga pengen ini Bu ya. Oke lanjut Bu, lanjut Bu. Mengusulkan pada Bapak kan membawa program gitu. Saya hanya mengusulkan begitu, semoga ini bisa disampaikan Bapak dalam rapat komisi. Baik disampaikan, terima kasih banyak Ibu. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Mohon izin Bapak, mungkin di sini Pak Yahya mau menanggapi, monggo. Disilahkan. Terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Tepuk tangan. Ini pertanyaan kelas tinggi ini ya. Nggak cocok kalau di Nganjuk ini pertanyaannya ya. Bagaimana kalau penderita stunting, orang tuanya itu dipelihara oleh negara? Ya. Sebenarnya di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dijelaskan. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi pemerintah sendiri belum mampu memelihara secara keseluruhan. Memang ada program dari Kemensos tentang orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Banyak ada program PKH, ada bantuan sosial, banyak itu. Jumlahnya triliunan saya kira. Tapi kalau dipelihara dalam pengertian seperti orang lansia, memang belum ada Bu ya. Tapi program-program bantuan kepada masyarakat yang miskin sudah banyak sekali. Nah kemarin jumlah orang miskinnya sudah turun, sudah di bawah 10%. Sekarang akibat dari pandemi naik lagi di atas 10% karena banyak nggak bekerja, banyak yang di PHK, susah keluar rumah. Jadi yang miskinnya naik lagi. Nah jadi sekali lagi aspirasinya sangat bagus, tapi pemerintah belum mampu untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan sudah sangat banyak. Nanti kami akan cek kembali kepada pemerintah ya Bu ya. Ya usulannya sangat positif saya kira. Tepuk tangan untuk Ibu Wijias. Luar biasa. Disampaikan terima kasih banyak Bapak, dan tentunya anggaran untuk stunting ini sendiri 4,8 triliun sudah dikucurkan. Ini benar-benar sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok bahkan. Mungkin di sini dari Ibu ingin menambahkan, monggo. Ya, Disilakan. soal upaya pemeliharaan tadi ya. Betul Bu. Makanya tadi saya sampaikan ada 4 pasti dulu ya. 1, kenali dulu ya Bu ya, anak-anak stunting itu siapa saja, keluarga risiko stunting siapa saja. Yang kedua adalah berikan intervensi kepada sasaran tersebut, jangan salah sasaran. Termasuk ya tadi disebutkan triliunan itu sebenarnya sebagian besar berupa bantuan-bantuan sosial. Bantuannya sampai nggak kepada keluarga itu? Kalau misalnya ada BLT, ada PKH, ada apa segala macam, sampai nggak ke situ? Sampai enggak Bu? Sampai nggak? Sampai ya. Ada bantuan ya salah sasaran. Nah itu udah siapa yang bikin salah sasaran? Masyarakat atau siapa? Jadi ada pengawasan dari masyarakat, masyarakatnya nggak berani protes dan seterusnya. Kami yang di Jakarta nggak ngelihat, di bawah yang lihat, ya nggak. Jadi tadi Pak Yani bilang sudah ada dari pemerintahan ini sekian, tapi apakah nyampe atau tidak? Disinilah peran serta masyarakat, ya Bu ya. Kami sudah ada program bertanggung jawab kepada sasaran-sasaran tadi yang memang harus diberikan prioritas. Tinggal kita ngawal bareng-bareng. Nyampe nggak itu bantuan-bantuan? Ya, bayangkan nih, PKH programnya apa? Bantuannya berupa apa? Bantuan kepada ibu hamil. Ibu hamil tuh dikasih loh uang tunai. Benar-benar nggak nyampe ke ibu hamil yang tidak mampu? Ayo, ya, ingat PKH itu pertama ibu hamil, yang kedua keluarga dengan anak usia sekolah, anak miskin, anak dari keluarga miskin usia sekolah, mereka tidak boleh putus sekolah, makanya dikasih bantuan PKH. Kemudian keluarga yang lain, misalnya lansia, janda dan yang lain-lain ya. Tapi tadi terutama ibu hamil dan keluarga yang punya anak balita dan anak usia sekolah. Nyampe nggak dulu itu? Ya Bu, ya sudah Bu, sampun negara itu sudah memberi loh. Tinggal kita ngawal. Makanya 4 pasti tadi ya. 4 pasti, pastikan sasarannya. Kedua, pastikan intervensinya nyampe ke sasaran.
dampingi, makanya harus didampingi sehingga semua intervensi itu memberikan hasil. Disampaikan terima kasih banyak Ibu. Nah itu tadi promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak M. Yahya Zaini SH. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk keempat narasumber kita. Tentunya dalam tema peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dolanan Nganjuk tuku blimbing karo gandengan. Ayo masyarakat Nganjuk, kita cegah stunting sejak dalam kandungan. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.